Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Nursiah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat Bapak Fasilitator yaitu Bapak Iwan Setiawan dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Indra Gahli. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD 24 Mandau, Ibu Anis Rahayu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Boleh. Iya. Nah, seperti kesepakatan kita pada pertemuan lalu, kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, tahapan pertama dari kegiatan supervisi akademik ini adalah kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk melihat kesiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Ya, kegiatan ini juga membantu Ibu untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi Ibu dalam mengajar. Nah, kalau boleh tahu untuk pembelajaran besok Ibu mengambil pelajaran apa? Pelajaran IPAS. IPAS ya Bu ya. Apa tujuan dari pembelajaran Ibu? Tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis macam perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu ya. Berarti peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk area pengembangannya apa, Bu? Untuk area pengembangannya adalah dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa itu dapat memahami ya perubahan wujud benda di dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya, mereka dapat membuat kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yaitu perubahan wujud benda berdasarkan minat belajar anak. Begitu ya Bu ya. Berarti ada dua area pengembangannya. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk keterampilan berarti ada pembagian kelompok nanti ya Bu ya, berdasarkan minat belajar anak. Berarti nanti ya Bu. Ya. Nah, saya mau tahu juga nih Bu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan mengenai strateginya, medianya, model dan metode pembelajarannya. Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar anak, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membentuk nanti pembagian kelompok yang berdasarkan keterampilan anak, kemampuan anak, dan keaktifan anak. Untuk modelnya kami, karena di SD itu yang cocok adalah untuk berkelompok itu adalah tipe STAR. Kemudian untuk metodenya, metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, serta penugasan. Ya, luar biasa sekali persiapannya ya Bu. Berarti untuk rancangan pembelajarannya dari strateginya itu pembelajaran diferensiasi, kemudian untuk metodenya penugasan, ceramah ya Bu ya, tanya jawab gitu, dan metode yang digunakan adalah metode STAR. Nah, saya juga mau tahu ini Bu mengenai media yang akan Ibu gunakan nantinya. Untuk media itu saya menggunakan ada laptop, proyektor, serta gambar-gambar yang diperlukan. Untuk serta ini ya, LKPD sama evaluasi. Dan untuk proyektor sama laptop itu untuk menampilkan video serta gambar yang pembelajarannya. Dan gambar-gambar yang saya sediakan itu ada juga menyediakan gambar yang sudah di print, itu untuk nanti mana tahu terjadi trouble atau bacaan fokus. Luar biasa sekali Bu. Berarti Ibu selain menggunakan Infokus dan PPT yang akan disajikan nanti, Ibu juga punya persiapan cadangan artinya ya Bu ya, berupa gambar apabila nanti terjadi trouble pada laptop atau Infokus, mana tahu ada mati lampu nanti ya Bu ya. Kalau boleh tahu, kapan Ibu akan melaksanakan? Insya Allah hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023. Iya. Oke Bu ya, terima kasih atas informasinya Bu. Nah, sebelum kita akhiri,
Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya mendapat gambaran untuk menyiapkan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok, yaitu dengan menyiapkan beberapa persiapan dari sekarang. Ya. Nah, berarti lebih mantap lagi dalam menyiapkan media yang akan digunakan ya Bu ya. Baik Bu, nanti insya Allah pada hari Rabu tanggal 4 Oktober saya akan melihat kegiatan belajar Ibu di dalam kelas. Saya akan lakukan observasi, saya akan lihat dan catat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah kegiatan observasi, kita akan melakukan kegiatan terakhir ya Bu ya, kegiatan pasca observasi itu akan kita laksanakan bersama pengajar praktik saya yaitu Ibu Indra Gandhi. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Iya, mudah-mudahan nanti ketika akan melaksanakan pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Demikianlah percakapan pra observasi antara saya dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Anis Rahayu. Insya Allah pada hari Rabu nanti tanggal 4 Oktober Ibu Anis Rahayu akan melaksanakan pembelajaran dan saya akan datang ke kelas Ibu Anis Rahayu untuk melihat kegiatan yang terjadi di dalam kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Kalau sudah sarapan berarti semuanya sudah kenyang, kemudian udah siap untuk energinya sudah ada. Kemudian pagi ini kita berdoa dulu, coba ketua kelasnya bikin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik belajar, kita menyanyikan lagu kelima. Ada tanda logo play sebelah kiri bawah.
belajar untuk kali ini kita adalah perubahan wujud benda ya. Sebelum perubahan wujud benda kita belajar tentang apa kemarin? Tentang wujud benda. Wujud benda, bendanya ya, macam-macamnya dan karakteristiknya. Nah, benda itu ada berapa macam teman? Sebelum bendanya ada namanya materi. Apa itu materi? Materi Salah satu. Coba Zaza. Nah, berapa Materi nih? adalah segala sesuatu punya massa dan mempunyai ruang. Siapa yang mendapat ulangi? Materi adalah segala sesuatu punya massa menempati ruang. Bisa menempati ruang. Terus materi itu apa wujudnya? Berwujud apa materi itu? Wujudnya apa? Benda. Wujudnya Wujudnya ada yang berupa makhluk hidup. makhluk hidup dan Dan makhluk hidup. iya, yang makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Yang makhluk hidup siapa apa aja? Jamur dan juga bakteri. Ya. Kalau yang bukan makhluk hidup, Semen, tulis, meja, kursi, batu, lemari. ya. Terus berarti kita kemarin kan sudah siap materi. Terus ada dalam materi siap materi apa? Apa kemarin? Macam-macam apa? Benda, berbagai benda. Berwujud kan? Macam-macam benda. Ada berapa macam benda? 3. Apa aja? Coba dulu. 1. Padat, Terus. jahit, Terus. gas. Terus. Lama-lama. Benda apa ulangi ketiga-tiganya? Ya. Nah, pada cair gas kemarin juga ada karakteristiknya, ya kan? Karakteristiknya udah kamu ketahui ya. Kalau benda padat salah satunya apa karakteristiknya? Tidak berubah bentuk. Kalau benda cair apa? Jana. Permukaannya selalu datar. Itu salah satu dari karakteristik benda cair. Kalau benda gas, siapa yang tahu karakteristik satu aja? Karakteristik dapat menempati ruang. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Peserta didik itu adalah siswa, kamu itu dapat menganalisis perubahan wujud zat atau benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuannya. Nah, kita coba dulu setelah kita melihat tujuan pembelajaran, kita lanjutkan dulu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita adalah menjaga kebersihan. Coba, kelas kita udah bersih apa belum? Kalau udah, misalnya ada nggak sampah jatuh-jatuh di situ lihat? Nah, kalau tidak ada, berarti sudah bersih. Kesepakatan yang lain apa? Sopan dalam belajar, apalagi tidak bermain-main dalam waktu belajar. Bicara ketika guru bertanya, apalagi ya tidak memotong pembicaraan guru dan iya, mendengarkan penjelasan guru dengan seksama atau dengan serius. Artinya tidak main-main tadi dalam belajar. Itu kesepakatan kelas kita. Untuk kita belajar ke materi selanjutnya, kita coba kita refreshing dulu. Maksudnya tenang-tenang dulu dengan teknik stop. Untuk itu, kamu mendengarkan musiknya. Berhenti, Tenang-tenang. amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Badannya sadarkan ke kursi.
Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di dalam punggung, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Gimana perasaannya? Oh, enak. Ada yang enak dan gak enak, ya kan? Coba kamu lihat ini sekarang. Iya. Setelah kamu melakukan duduk tenang tadi, apa yang kamu rasakan? Yang mana emoji kamu? Yang bintang. Ada nggak yang berair mata? Ya, coba kita perhatikan dulu. Oke, kemudian kita ingat kembali perubahan yang benar. Benar di kita dapat menuju pada benar-benar Benda padat bisa berupa cair, cair bisa berupa gas. Ada 6 kan? Iya, Bu. Tidur dia nih. Nah, coba perhatikan ini tadi. Ini apa? Nah, es itu benda apa? Nah, kalau padat, kemudian dia dibiarkan, dia akan apa? Nah, jadi perubahan wujud benda ke cair disebut cair. Ya kan? Kalau air dijadikan dimasukkan freezer jadi apa? Jadi ini kan? Es batu. Oke, sekarang kita bentuk kelompok dulu. Ya, kelompok sini, kelompok itu, jadikan satu mejanya, ini juga.
Tadi kan kita bilang, tadi kesepakatan kelas kita tidak ada bermain-main sesuatu apapun ketika guru memberi penjelasan sampai selesai dulu. Bisa Arkana? Nah, tolong sekarang duduk tenang dulu, perhatikan langkah-langkahnya nanti ya. Jadi kalian di setiap apa nanti kan ada es batu. Jadi pertama kita mengamati nanti es batunya. Keluarkan nanti setiap kelompok es batunya dikeluarkan, kemudian diamati. Coba keluarkan dulu. Nah, coba sekarang perhatikan udah ada es batunya di setiap kelompok, udah ada. Coba kamu amati es batunya nanti. Langkah pertama adalah mengamati es batu di masing-masing kelompoknya, tidak melihat kelompok lain. Dengan ini terlalu apa? Ya. Coba es batu itu, kalau kamu amati apa yang terjadi nanti perhatikan dulu es batunya. Kalau kamu amati apa yang terjadi dengan es batu itu, kamu lihat agak 1 menit berapa detik? Coba itu sampai nanti apa yang terjadi. Saya pegang-pegang, diamati. Kalau diamati itu diapakan? Dilihat apa dipegang? Diamati itu dilihat apa dipegang? 1 menit? Sudah? Ya, diamati dulu. Tidak ada perubahan. Kalau yang di plastik apa yang terjadi? Ada apa? Ada air di luarnya. Nah, ya. Ada timbul titik-titik air. Berarti perubahan wujud yang kamu lakukan itu mengamati tadi. Apa yang terjadi perubahan wujud yang mana? Mengembun dan kalau berarti sudah ada mengembun dan mencair. Kalau itu kita lanjutkan dulu. Kamu sekarang kerja. Ibu bagi langsung LKPD-nya dulu ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Kamu sudah mengamati ya. Tulis di situ ada nama kelompok, ditulis nama kelompoknya. Bagi LKPD-nya, di situ ada nama kelompok karena kita ini belajarnya perubahan wujud benda, ya. Maka sesuai dengan perubahan wujud benda sini apa nama perubahan wujud bendanya? Salah satu menyublim. Di sini apa? Mencair. Di sini apa? Tulis kelompoknya itu, terus tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota-anggotanya. Jawabannya di situ kan kamu mengamati semua percobaan-percobaan yang apa? Kamu membuat yang ini dalam bentuk peta konsep, yang ini dalam bentuk laporan, dan yang ini dalam bentuk gambar. Sekarang yang percobaan lain kamu coba dapat. Di atas kertas kita melakukan baru ditulis laporannya, yang lihat ini ditulis lagi.
percobaan yang lain dilakukan. Yang lain yang apa lagi percobaan yang belum? Yang dengan bahan-bahan yang coba kamu cari dengan apa percobaan Kalian ada termometer? Sini tengok dengan termometer itu. Di sini apa percobaannya di situ?
Ada berapa benda yang diamati? Apa bendanya? Apa aja bendanya? Apa bendanya? Kira-kira sekarang dibayangkan pendidik terus gimana? Ada apanya? Siap apanya? Di situ. Coba lihat perbantukan apa, perbantukan hidupnya apa, dengan apa nanti ada soal. Udah selesai nih. Udah siap tempatnya masing-masing. Belum ditentukan. Sekarang dipresentasikan, artinya salah satu dari kelompok atau kedua entah siapa yang bisa bicara ke depan menjelaskan hasil dari mengamati dari gambar. Nah, coba dari kelompok siapa cuma di kelompok apa tadi? Nah, dari kelompok mengkritik coba presentasikan ke depan. Ini ya, nampak ini. Ya, teman-temannya perhatikan dulu. Jangan sibuk sendiri, perhatikan temannya mempresentasikan hasil pengamatannya tadi, hasil diskusinya. Coba. Ketika kita mengamati batu es yang benda padat, Terus sudah diamati lama-lama. setelah diamati lama-lama mencair. Proses perubahannya adalah Dan proses perubahannya adalah dari padat ke cair. Contohnya adalah batu es yang didiamkan lama-lama mencair. Dan contoh kedua yaitu kita mengamati, wujud dari menyublim. Contohnya kapur barus. Kapur barus adalah benda padat. Jika kapur barus didiamkan, ia lama-lama mengecil. Dan jika dia mengecil itu adalah perubahan contoh gas.
Perubahan apa wujudnya? Perubahan wujud apa? Lebih. Dijelaskan teman-temannya. Terus, Yang ketiga, lilin. siapa nih? Dan contoh mencair juga boleh lilin. Contohnya lilin. Lilin adalah benda padat. Ketika siapa tadi? Ketika dinyalakan di api, lalu ia mencair. Itu adalah contoh mencair. Perubahan wujud. Perubahan mencair. Dan yang keempat, perubahan wujud benda mengembun. Contohnya air panas yang dimasukkan ke gelas. Nanti kalau kita tutup, ditutupnya akan mengeluarkan titik-titik dari air panas. Maka proses perubahannya Maka proses perubahannya itu adalah mengembun. Dan yang kelima, dari air kita masukkan ke dalam kulkas menjadi padat atau es batu. Yang keenam, proses perubahannya disebutkan. proses perubahannya adalah membeku. Perubahan wujud. Proses perubahan wujud bendanya adalah membeku dari air ke padat. Yang keenam adalah gas atau angin. Gas atau angin kita masukkan ke dalam galon. Contohnya yang benda padat. Itu contoh perubahan wujud benda mengkristal. Ya. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk yang Oke, untuk setelah kita sudah berkelompok, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing, kita mengerjakan evaluasi. Apa yang sudah kamu pelajari? Apa tadi? Ada mencair, ada mencair atau meleleh. Terus apa lagi? Membeku. Apa itu mencair atau meleleh? Perubahan wujud. Ya. Apa itu membeku? Apa itu menguap? Ya. Apa itu mengembun? Iya. Lalu sublimasi. Apa sublimasi kemarin? Tadi. Apa itu sublimasi? Perubahan wujud benda yang menerima kalor atau benda daripada ke gas. Sebaliknya perubahan wujud dari gas ke padat disebut deposisi. Deposisi bukan depolusi. Lusi bukan bunda. Terus ada agar dapat mencair. Tadi kesimpulannya coba perhatikan sebentar lagi. Agar dapat mencair, menguap, sublimasi materi perlu dipanaskan. Jadi ada 3 perubahan wujud yang menyerap kalor atau menerima kalor. Apa kemarin? Terus itu agar dapat mengembun di posisi maka melepaskan kalor. Yang melepaskan kalor adalah mengkristal, terus deposisi. Oke, sekarang kita mengerjakan evaluasinya dulu. Ini tidak pakai contek-contek, semua tadi sudah belajar tadi. Jadi tinggal kamu isi. Ya, kamu kerjakan. Pakai nama, pakai kelas. Pendek
Ya, boleh simpan berikan. Boleh. Apa perintahnya itu ada? Kalau nggak ada boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Astuti Nursia, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkalis. Nah, saya masih ditemani oleh Ibu Anis Rahayu sebagai guru yang diobservasi pada pertemuan lalu, dan juga saya juga ditemani oleh Ibu Indra Gandhi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkalis. Nah, pada pertemuan ini kami akan melakukan dialog pada pasca observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anis Rahayu terkait dengan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik Bu Anis, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Sebenarnya sih agak juga ya, tapi Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. karena kan nggak ada biasa lihat. Iya. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Membuat perangkat pembelajaran, ya menyiapkan media pembelajaran. Untuk area pengembangannya itu di pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya siswa bisa menganalisis perubahan benda di dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya siswa dapat membuat kesimpulan setelah mereka melakukan perubahan. Berarti Ibu sudah membuat perangkat pembelajaran dan menyiapkan media, atau untuk areanya itu ada pengetahuan dan keterampilannya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Alhamdulillah ini masih ada kekurangan. Berarti masih ada kekurangan Ibu. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat terjadi proses pembelajaran dalam kelas? Menurut saya mungkin karena dalam berbagai kelompok yang terlalu banyak. Kemudian ada karena kelompok yang terlalu banyak. Ada beberapa anak siswa yang kurang bisa ikut serta dalam belajar kelompok. Artinya dalam satu kelompok itu ada 1-2 anak yang ketemu yang langsung frekuensi, yang misalnya usil gitu ya. Ya. Berarti di dalam kelas itu siswa yang di dalam kelompok ini hanya mengandalkan beberapa teman yang mulia-mulia. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi kemarin itu mengambil kelompoknya dari minat Ya. Berarti Ibu nanti akan datang, Ibu akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar anak. Ya, gaya belajar anak ini yang seperti apa? Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan? untuk pelaksanaannya ini harus secepatnya menyesuaikan materi kelompok. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi akan bisa terlaksana dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik. Dan ya, saya akan dengar cerita Ibu mengenai yang Ibu rencanakan ini, apakah ada kemajuan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan
sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan pra observasi kelas. Terima kasih Ibu Astuti yang sudah di sini saya berikan terima kasih kepada Ibu ya yang sudah mau diobservasi dan sudah mau belajar bersama seperti saya. Ini ada beberapa yang saya dengar tadi observasi data yang bebas dari korupsi, terus pada ada dikembangkan sudah ada juga ya durasinya. Tapi yang belum saya lihat tadi memang Sudah akan melakukan perubahan pada gaya belajar anak. Berbagai kelompoknya itu yang akan dibuat pada Ibu Anissa itu. jadi pengembangan dirinya kepada anak ya agar dibagi-bagi menjadi kelompoknya agar bisa mencapai apa yang ada pada yang ada pelajaran yang bisa didapatkan dan apa sih bagaimana dirinya tadi esensinya belajar dan belajar lagi. Misalnya apa sih yang membuat anak tidak bisa diatur atau tidak sesuai tadi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya dan jangan jelas-jelas juga nanti kalau tanya silahkan seperti saya tadi dan agar semuanya nanti berkolaborasi dengan semua guru di sini. Ya, demikian dulu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anis Rahayu sebagai guru yang telah saya observasi dan kepada Ibu Indra Gandhi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkalis. Saya Astuti Nursia mohon diri dari hadapan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.